Berbagai kendala yang dialami orang tua dan guru selama perkembangan anak sangat bermacam-macam. Tetapi, apakah sebagai orang dewasa di sekitar anak, kita mengetahui tugas perkembangan apa yang seharusnya anak penuhi? Tentu, sebelum fokus pada permasalahan yang anak hadapi, kita harus mengambil peran untuk mendukung tercapainya tugas-tugas perkembangan anak, baik dalam segi fisik maupun psikis. Sebagai fokus pembahasan pada kesempatan ini, kita akan kenali tugas-tugas perkembangan anak di usia prasekolah, yakni usia 3 hingga 5 tahun. Menurut Erik Erikson, seorang psikolog berdarah Jerman Amerika yang dikenal dengan teori Eight Stages of Psychosocial Development mengatakan bahwa seorang anak di usia 3 hingga 5 tahun menghadapi kecenderungan untuk inisiatif versus rasa bersalah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan atau keterampilan yang membuatnya terdorong untuk melakukan beberapa kegiatan seperti membuat prakarya, gambar-gambar, atau berbagai percobaan sederhana. Selain itu, anak juga mulai bergaul dengan anak lain dan mulai memiliki opini dan belajar menyampaikannya. Seperti saat bermain peran, ingin menjadi peran apa, ingin memiliki tugas apa pada peran tersebut, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena kemampuan anak masih terbatas, ada kalanya anak menghadapi kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan anak memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu, anak tidak mau berinisiatif atau berbuat banyak kesalahan lainnya. Pada saat inilah peran orang dewasa di sekitar anak diperlukan. Perlu adanya bimbingan untuk tidak apa melakukan kesalahan sesekali seperti saat anak menumpahkan sesuatu atau membuat barang-barang menjadi berantakan misalnya. Kita bisa memberinya modeling untuk membereskannya ketimbang asik mengomel atas kesalahan yang ia perbuat. Selain itu, bisa diselipkan juga kata-kata penenang untuk tetap fokus pada apa yang bisa diperbaiki dibanding fokus pada kesalahan yang telah diciptakan, tanpa melupakan kata maaf dan terima kasih di dalamnya. Anak yang berhasil dalam tahap ini merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, tahu apa pendapat yang ia miliki, dan belajar mengelola kesalahannya sebagai media pembelajaran untuk proses memperbaikinya, di mana terdapat peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa. Sedangkan mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasakan perasaan bersalah, ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Bukan tidak mungkin hal ini terbawa hingga dewasa dan menjadi akar dari kepribadian yang kurang matang. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas karena berbagai kesalahan yang ia lakukan. Erikson yakin bahwa kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa berhasil yang didukung oleh orang dewasa di sekitar anak dengan tidak membatasi kreativitas, memvalidasi kesalahan, tetapi berfokus pada solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Rasa inisiatif yang dimiliki anak kadang menjadi akar dari ketidakpatuhan pada aturan yang telah diciptakan orang dewasa di sekitarnya. Namun, saat kritik dan omelan atas ketidakpatuhan anak dilontarkan, sangat memungkinkan lahirnya rasa bersalah dalam diri anak. Kebimbangan inilah yang akhirnya menjadi masalah yang kurang disadari orang dewasa di sekitar anak sebagai akar dari perilaku sederhana anak sehari-hari. Menurut Blas tahun 1999, kepatuhan adalah sikap dan tingkah laku taat individu dalam arti mempercayai, menerima, serta melakukan permintaan maupun perintah orang lain atau menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Lalu, apakah rasa percaya dan menerima tersebut telah kita ciptakan dalam perjalanan memperkenalkan aturan dalam perkembangan anak? Atau justru kita malah membangun rasa takut pada diri anak dalam kepatuhannya dan dibawa hingga ia dewasa kelak? Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan modal dasar untuk membangun kepatuhan, di antaranya rasa percaya sebagai modal untuk menerima aturan yang nantinya akan membentuk perilaku kepatuhan itu sendiri. Kemudian kita juga perlu tahu apa saja bentuk ketidakpatuhan anak yang mungkin terjadi. Berikut di antaranya. Pertama, apabila anak menunda-nunda untuk menuruti, yang akhirnya menolak, lalu menjadi kesal. Bisa jadi dengan cepat menarik diri atau merengek karena harus patuh, atau tidak ingin mengikuti aturan yang memang berlaku. Yang kedua,
memberontak dengan tidak akan melakukannya, suka menghina, atau mengamuk untuk mendukung posisinya. Dan yang terakhir, anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diberitahukan kepadanya. Contohnya, anak yang diminta untuk diam malah berteriak lebih keras dari sebelumnya. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari ketidakpatuhan itu sendiri? Berikut di antaranya. Yang pertama, kurangnya pendisiplinan. Bisa jadi karena kurangnya komunikasi, kurang komitmen, serta konsistensi. Lalu yang kedua, disiplin yang terlalu keras. Kemungkinan anak menjadi memberontak atau patuh sesaat hanya karena takut, dan takut itu menjadi akar dari permasalahan psikologis yang lain. Lalu yang ketiga adalah pendisiplinan yang kurang konsisten. Lalu yang keempat, orang tua dalam keadaan stres ataupun konflik. Yang kelima, anak yang sedang memiliki kemauan yang keras atau strong-willed. Yang keenam, mengekspresikan amarah dan permasalahan yang sedang anak hadapi dari eksternal. Misalnya, anak sedang kesal di sekolah, kemudian menjadi tidak patuh di rumah. Lalu yang ketujuh, anak yang intelijensinya tinggi. Karena beberapa anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata perlu penanganan khusus dalam penerapan kepatuhan itu sendiri. Lalu yang kedelapan, anak yang sedang kelelahan, sakit, lapar, ataupun kecewa secara emosional. Maka dari itu, diperlukan evaluasi terhadap situasi yang sedang anak hadapi. Setelah kita mengetahui tugas perkembangan anak dan permasalahan yang mungkin terjadi, kita perlu aksi nyata untuk membangun semua itu menjadi satu kesatuan. Salah satunya dengan token ekonomi. Apa itu token ekonomi? Nah, secara sederhana, token ekonomi berarti mengumpulkan poin atau token untuk menguatkan perilaku tertentu yang kita inginkan, untuk nantinya poin tersebut dapat ditukar dengan reward yang telah disepakati di awal. Dengan tugas perkembangan anak dan kemampuan yang sedang anak kembangkan di usianya ini, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melibatkan anak pada tahap pertama, yaitu perancangan token ekonomi. Kita bisa memulainya dengan membuat board sebagai media pengumpulan poin atau token yang dibuat bersama anak dengan kreativitas yang mereka miliki. Diskusikanlah perilaku apa saja yang ingin dikuatkan yang berhubungan dengan aturan di sekolah ataupun di rumah. Mengingat kepercayaan adalah modal untuk kepatuhan anak, maka perlu adanya diskusi aktif mengenai harapan orang tua atau guru dan hak apa saja yang bisa anak dapatkan ketika perilaku target tersebut telah tercapai. Tidak lupa untuk terus mewujudkan reward penukaran poin atau token tersebut dengan komitmen yang pasti dan terus-menerus. Untuk itu, pada tahap ini orang tua atau guru perlu komitmen untuk mewujudkan apa yang anak bisa dapatkan saat perilaku yang diinginkan dicapai. Dan konsekuensi nyata apa atas poin-poin atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai target. Misalnya, orang tua atau guru ingin menumbuhkan kepatuhan pada beberapa perilaku anak, di antaranya untuk makan di kursi dan meja yang disediakan tanpa beranjak hingga makanan habis, lalu makan tanpa menonton, mengurangi bermain gadget, membereskan mainan yang telah selesai dimainkan, dan lain sebagainya. Nah, setelah menetapkan perilaku apa yang ingin dibangun, kemudian tetapkan poin atau token yang harus dicapai anak beserta reward yang dapat ditukarnya. Misalnya, 20 poin dalam sebulan untuk perilaku tidak main gadget bisa ditukar dengan reward bermain di playground favorit anak. Lalu 15 poin dalam sebulan pada perilaku yang sama dapat ditukar dengan makanan favorit anak, seperti pizza atau es krim yang memang jarang dikonsumsinya. Dan begitu seterusnya dengan melibatkan anak pada sesi diskusi untuk persiapan program sebelumnya. Saat perilaku yang diinginkan sudah terbentuk dan menjadi kebiasaan anak, program token ekonomi ini dapat terus berlanjut dengan mengubah perilaku target yang lainnya. Adapun beberapa poin penting yang perlu diingat saat pelaksanaan program token ekonomi. Di antaranya, yang pertama adalah konsistensi. Perilaku dapat terbentuk dari hal kecil yang terus-menerus diulang. Begitu pula dengan penerapan kepatuhan ini. Yang kedua adalah komitmen. Jika reward sudah ditetapkan dengan target perilaku tertentu, maka kita harus patuh dan komit dengan itu hingga perilaku yang diinginkan terbentuk. Kemudian, yang ketiga adalah komunikasi.
Tetap jaga komunikasi dengan anak agar terlibat terus secara aktif di dalam kegiatan token ekonomi ini. Setelah kita mengetahui apa saja perilaku yang menjadi tugas anak di usia prasekolah, masalah yang mungkin dihadapi, dan opsi kegiatan apa yang bisa kita terapkan, diharapkan adanya acuan yang jelas atas tugas-tugas yang dihadapi dan perlu diselesaikan. Diperlukan peran aktif untuk membantu anak menyelesaikan tugas perkembangannya dan memanfaatkan kemampuan yang sedang anak kembangkan untuk membangun berbagai perilaku positif, di antaranya kepatuhan. Setelah ini, diperlukan aksi nyata yang berkesadaran penuh agar anak dapat tumbuh secara optimal dan memiliki modal untuk menjadi individu sehat dan matang mental di usia mendatang.